Hai guys, bertemu lagi dengan saya, sang narator kesayangan kalian semuanya tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan sukses selalu ya. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja. Mari kita mulai filmnya. Kisah dimulai sejak sebuah aplikasi pencarian jodoh mulai dirilis di dunia media sosial. Namun aplikasi ini cenderung digunakan oleh para wanita untuk mencari pelanggan yang biasa disebut sebagai sugar bapak. Kimberly adalah seorang gadis yang sudah lama menekuni profesi sebagai wanita penyayang sugar bapak. Ia selalu memposting foto-foto ke aplikasi tersebut agar semakin banyak sugar bapak yang menjadi langganannya. Berbeda dengan Kimberly, Ted adalah seorang sugar bapak yang sangat hobi mencari wanita-wanita seperti Kimberly untuk dijadikan sahabat bercocok tanam. Suatu malam, Kimberly bersama seorang pria sugar bapak langganannya sedang bertemu untuk membicarakan tentang hubungan mereka berdua. Di sini, Kimberly meminta pada sugar bapak yang bernama Joe ini agar mau membelikannya ponsel termahal tahun ini. Dengan imbalan, Joe malam ini boleh bercocok tanam bersama Kimberly dengan menggunakan gaya se-freestyle mungkin. Di tempat lain, terlihat Ted sedang bersama dengan wanita langganannya yang bernama Faye. Faye mengatakan pada Ted bahwa ia ingin meminta uang kuliah pada Ted. Tanpa berpikir panjang, Ted pun langsung memberikan sejumlah uang kepada Faye. Setelah itu, Ted lantas membawa Faye menuju ke sebuah taman yang cukup sepi. Sedangkan di tempat lain, Kimberly terlihat sedang menikmati ponsel barunya yang cukup mahal. Tidak selang berapa lama, Joe langsung menghampirinya. Dan akhirnya, mereka pun langsung bercocok tanam dengan gaya freestyle. Di taman, Ted mengatakan pada Faye bahwa ia ingin pipis sejenak. Setelah Ted pergi, Faye lantas membuka mobil Ted berniat untuk mengambil anggur. Namun alangkah terkejutnya Faye, ia justru melihat ada banyak alat psikopat di dalam mobil tersebut. Ted yang melihat Faye panik langsung menyerang Faye sampai tewas. Di sini akhirnya kita bisa tahu bahwa tujuan Ted adalah menghabisi semua para pencari sugar bapak. Kimberly lantas bergegas pergi ke dapur untuk mengambilkan Joe minuman. Namun di sini, Kimberly justru mencampur minuman Joe dengan ramuan yang bisa membuat Joe terkena serangan jantung. Alhasil, Joe pun tewas dengan hati yang tersakiti. Di sini, akhirnya kita tahu bahwa tujuan Kimberly mencari sugar bapak adalah untuk mendapatkan semua harta dari para pelanggannya dengan cara menewaskannya. Suatu hari, terlihat Ted mulai kembali mencari mangsa, dan kali ini ia mendapatkan mangsa yaitu Kimberly. Kimberly yang sedang mencari mangsa juga akhirnya mulai chattingan dengan Ted. Mereka pun akhirnya bertemu untuk pertama kali. Namun saat mereka berdua sedang mengobrol, Kimberly ditelepon oleh detektif agar mau diberi beberapa pertanyaan tentang kasus meninggalnya Joe. Mendengar hal tersebut, Kimberly pun mengatakan, "Oke, Pak." Setelah itu, Kimberly lantas berpamitan pada Ted untuk segera pergi dari tempat tersebut. Di sebuah tempat parkir, Kimberly akhirnya bertemu dengan detektif Bob. Di sana, Bob memberikan surat dari Joe untuk dirinya, dan surat itu bertuliskan bahwa Joe sangat mencintai Kimberly. Dan dalam surat tersebut juga tertuliskan bahwa Joe meninggal karena bunuh diri. Bob pun mengatakan pada Kimberly bahwa setelah diperiksa oleh para ahli, surat bunuh diri tersebut adalah asli tulisan dari Tuan Joe. Mendengar hal tersebut, Kimberly pun mulai berakting menangis. Keesokan harinya, Kimberly menemui seorang dokter psikiater bernama Bram. Di sana, Kimberly mulai menceritakan tentang kesedihannya di waktu masih kecil. Kimberly pun mengatakan bahwa ia sampai saat ini belum mampu merasakan perasaan cinta sama sekali. Mendengar hal tersebut, Bram pun lantas memberikan resep obat untuk Kimberly. Setelah itu, Kimberly pun lantas pergi menemui rekannya yang bernama Fred. Fred ini bekerja di sebuah perusahaan asuransi jiwa. Tugas Fred adalah mengklaim uang asuransi jiwa dari setiap korban dari Kimberly. Dengan imbalan, Fred boleh mengambil 30% dari hasil asuransi jiwa tersebut. Dan juga boleh bercocok tanam bersama Kimberly minimal seminggu 7 kali. Fred pun bertanya pada Kimberly, bagaimana bisa Joe menulis surat bunuh diri? Kimberly pun lantas mengatakan bahwa beberapa hari sebelum Joe ia bunuh, ia meminta Joe untuk menulis surat
jika Joe seandainya meninggal besok pagi. Joe yang tidak menaruh curiga sedikit pun pada Kimberly, lantas mulai menulis surat tersebut dengan sangat lancar. Fred yang mendengar hal tersebut langsung meminta jatah cocok tanam pada Kimberly. Alhasil mereka pun mulai bercocok tanam dengan cukup liar menggunakan gaya freestyle. Malam harinya, terlihat Ted menjemput Kimberly untuk berjalan-jalan menuju ke taman yang cukup sepi. Sesampainya di taman, mereka pun langsung mulai mengobrol santuy sambil minum minuman asoy. Setelah itu, Ted lantas mengatakan pada Kimberly bahwa ia akan mengambil anggur di mobilnya. Namun bukannya mengambil anggur, Ted malah bersiap-siap untuk menghabisi Kimberly. Namun hal tersebut harus gagal karena tiba-tiba muncul seorang keamanan taman yang mengatakan pada Kimberly bahwa di tempat tersebut pernah terjadi pembunuhan yang cukup liar. Mendengar hal tersebut, Ted dan Kimberly pun akhirnya segera bergegas pulang ke rumah. Setelah mengantar Kimberly pulang, terlihat Ted nampak sangat kesal dan terus-menerus marah-marah sendiri di sepanjang jalan. Tidak selang berapa lama, Ted melihat ada seorang gadis cantik di pinggir jalan. Ted yang akhirnya mengaku sebagai produser musik, akhirnya berhasil merayu gadis tersebut untuk ikut bersamanya. Alhasil, pagi harinya, gadis tersebut berhasil ditemukan oleh polisi dalam keadaan tewas di sebuah taman. Di tempat lain, Kimberly yang hendak pergi menemui Fred, dihampiri oleh salah satu tetangganya yang mengatakan bahwa salah satu tetangganya yang bernama Jen telah tewas dibunuh oleh seseorang. Mendengar hal tersebut, Kimberly pun nampak cukup terkejut. Singkat cerita, Kimberly pun bertemu dengan Fred. Di sana, Fred mengatakan bahwa ia mulai jatuh cinta pada Kimberly. Namun di sini, Kimberly mengatakan bahwa Fred tidak boleh jatuh cinta pada dirinya, dikarenakan mereka berdua harus tetap profesional sebagai rekan kerja. Mendengar hal tersebut, Fred pun lantas mengatakan, "Baiklah, Kim." Setelah itu, Kimberly lantas menelpon Ted. Kimberly mengatakan pada Ted bahwa ia sekarang mulai merasa takut, dikarenakan tetangganya yang bernama Jen tadi malam telah tewas dibunuh oleh seseorang. Mendengar hal tersebut, Ted pun mengatakan bahwa Kimberly tidak perlu takut, karena nanti malam Kimberly boleh menginap di rumahnya. Mendengar hal tersebut, Kimberly pun merasa mulai tenang. Malam harinya, terlihat Kimberly mengobrol santai dengan Ted di rumah Ted. Setelah itu, mereka berdua pun langsung bergegas bercocok tanam dengan sangat liar menggunakan gaya freestyle. Pagi harinya, terlihat Kimberly sedang membuatkan sarapan untuk Ted, yaitu spaghetti ala Italiano magnoso. Namun di sini, Kimberly menambahkan sebuah ramuan dari jamur yang cukup mematikan di piring Ted. Setelah itu, mereka pun langsung makan bersama dengan hati yang riang dan gembira. Malam harinya, Ted terlihat mulai sakit perut, dan Ted pun segera menelpon ambulan agar bisa membawanya menuju rumah sakit. Pagi harinya, Kimberly yang mengetahui bahwa Ted selamat langsung menemui Fred. Fred yang mendengar hal tersebut lantas mengatakan bahwa ia akan mencari cara agar bisa segera menghabisi Ted. Malam harinya, Ted yang ternyata tidak tahu bahwa yang telah meracuni dirinya adalah Kimberly, mengajak Kimberly untuk makan di sebuah restoran mahal. Di restoran tersebut, Ted mengatakan pada Kimberly bahwa Ted berniat ingin mengajak Kimberly menginap di sebuah kabin miliknya yang ada di tengah hutan. Kimberly yang mendengar hal tersebut lantas mengatakan, "Baiklah, Ted." Sepulangnya dari ngedate bersama Ted, Kimberly langsung menemui Fred untuk membicarakan cara menghabisi Ted besok siang. Fred pun mengatakan bahwa besok siang saat dalam perjalanan, Kimberly harus berpura-pura ingin pipis. Setelah itu, Fred nanti akan datang dan langsung menyerang Ted menggunakan senjata berpeluru sampai tewas. Mendengar hal tersebut, Kimberly pun mengatakan, "Baiklah, Fred." Esok harinya saat akan berangkat, Kimberly yang menunggu Ted di dalam mobil langsung menelpon Fred dan mengatakan bahwa rencana untuk menghabisi Ted harus segera dibatalkan. Dikarenakan Kimberly merasakan hal yang aneh dalam dirinya, sehingga Kimberly memutuskan untuk membatalkan rencana tersebut. Mendengar hal tersebut, Fred pun terlihat sangat marah. Namun Kimberly segera menutup teleponnya. Alhasil, Ted dan Kimberly pun mulai berangkat menuju ke kabin. Singkat cerita, pagi harinya terlihat Ted dan Kimberly sedang mengobrol di sebuah kafe outdoor. Setelah sejenak mengobrol, Ted yang ingin berbelanja perkakas lantas meninggalkan Kimberly di tempat tersebut. Setelah Ted pergi, terlihat Fred datang menghampiri Kimberly. Kimberly yang melihat Ted nampak sangat terkejut. Di sana Ted mengatakan bahwa Kimberly dan dirinya harus segera menghabisi Ted agar bisa segera mencari mangsa lagi. Namun di sini, Kimberly justru mengusir Ted untuk segera pergi dari tempat tersebut. Dengan perasaan kecewa, Fred pun
lantas pergi dari tempat tersebut. Setelah Fred pergi, Kimberly pun lantas menelpon Dr. Bram. Kimberly mengatakan pada Dr. Bram tentang keanehan yang ia rasakan saat ini. Dr. Bram yang mendengar hal tersebut lantas menyimpulkan bahwa Kimberly sedang mengalami indahnya jatuh cinta. Jadi hal tersebut bukanlah suatu hal yang harus dikhawatirkan. Mendengar hal tersebut, Kimberly pun terlihat masih bingung. Di sebuah taman, saat Kimberly dan Ted sedang mengobrol berdua, Kimberly akhirnya mengutarakan perasaan cintanya pada Ted. Ted yang mendengar hal tersebut hanya bisa terdiam dan tersenyum. Singkat cerita, saat Ted dan Kimberly pulang ke kabin, Ted langsung bergegas menuju kamarnya, sedangkan Kimberly menuju ke dapur dan mengambil sebotol jus untuk dicampurkan beberapa tetes ramuan mematikan. Pagi harinya, terlihat Ted mulai merasa baikan. Di sini, Ted mengatakan alasan mengapa ia sangat terobsesi membunuh semua orang yang ada di dunia ini. Itu dikarenakan Ted selalu merasa sangat bahagia jika ia berhasil membunuh seseorang. Kimberly yang mendengar hal tersebut lantas mengatakan bahwa bagaimana jika Ted bergabung dalam timnya untuk membunuh para mangsa dari Kimberly. Jadi, Kimberly dan Fred bisa mendapatkan uang dari mangsa tersebut, sedangkan Ted bisa mendapatkan kebahagiaannya karena bisa membunuh manusia sebanyak mungkin. Mendengar hal tersebut, Ted pun hanya terdiam saja. Di akhir cerita, ternyata Ted telah berhasil menghabisi Fred dan juga Kimberly di kabin tersebut. Sembari terus menyerang tubuh Fred, Ted mengatakan bahwa karena kalian tidak jadi membunuhku, maka kalianlah yang aku bunuh. Dan film pun akhirnya selesai. Melangkah bersama, cahayamu terangi jalanku, menujumu inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalamku, rasakan cintamu padaku sesempurna dirimu. Ku pastikan bahagia saat bersamamu, karena hanya engkau yang sempurna. Ku takkan berubah, ku hanya inginkanmu yang selalu damaikan hidupku, inginkan kembali seperti